Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Ya, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa tetap melakukan kewajiban kita sebagai pelajar. Ya, sebelum memulai pelajaran ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sebelumnya silakan Pak absen dulu ya. Coba dilihat kiri kanannya siapa yang tidak hadir. Pak itu kenapa? Sakit. Terus siapa lagi? Rama sudah 3 hari ya. 3 hari sakit ya. Nah sekarang ini musim sakit nak. Jadi hati-hati, kalian harus bisa jaga sendiri. Apalagi sekarang musim hujan ya. Untuk mengecek kesiapan kalian, sudah siap belajar anak-anak? Sudah siap, berarti buku dan alat tulisnya sudah ada di atas meja. Oke, nampaknya semuanya sudah fokus dan siap untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, Pak mau mengulas lagi materi kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang pencemaran. Siapa yang masih ingat apa itu pencemaran lingkungan dan polutan? Angkat tangan. Kurnia. Pencemaran lingkungan adalah yang buruk dan erosi atau komponen lain ke dalam lingkungan yang menyebabkan kualitas lingkungan buruk. Polutan adalah bahan yang menyebabkan pencemaran, contohnya seperti sampah. Bagus untuk Kurnia, nampaknya Kurnia selalu mengulang kembali materi yang sudah dipelajari pada pertemuan kemarin. Kasih aplaus untuk yang kemarin sudah belajar. Anak-anak, tadi sebelum Pak masuk ke kelas kalian, Pak melihat beberapa sampah dan Bapak pungut sampahnya. Berikut adalah sampah-sampahnya. Ada 1, 2, 3, 4. Ini apa? Daun apa? Daun kelapa sawit. Yang ini? Ranting pohon. Yang ini? Plastik apa? Sosis. Ya. Yang ini? Plastik minuman es. Yang ini? Kering. Nah, anak-anak, dari ke-6 bahan ini, dari ke-5 bahan sampah ini, mana yang termasuk bahan organik dan anorganik? Coba angkat tangan. Cari. Yang mana? Daun kelapa sawit. Berarti yang ini anorganik. Dari ketiga bahan organik ini, mana yang bisa kita manfaatkan atau kita daur ulang? Yang mana? Daun kering. Berarti yang ini tidak bisa. Bisa. Jadi semua bahan organik, sebenarnya semua bahan organik dan anorganik itu bisa kita manfaatkan dan bisa kita daur ulang. Paham ya anak-anak? Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan menerapkan model pembelajaran berbasis masalah. Jadi nanti kalian baik secara individu maupun secara berkelompok akan berkolaborasi untuk menemukan masalah yang ada di lingkungan sekolah kita terkait dengan pencemaran lingkungan. Tidak hanya menemukan masalah, tapi juga menemukan solusi. Itu ya. Untuk penilaian nanti, Bapak akan melakukan 3 penilaian, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Penilaian sikap nanti meliputi penilaian kejujuran, percaya diri, kedisiplinan. Pengetahuannya nanti berkaitan dengan pemahaman konsep terkait dengan penyelidikan yang nanti akan kalian lakukan. Kemudian keterampilannya nanti ada penilaian kinerja, bagaimana kalian nanti bekerja sama dalam satu kelompok, berkomunikasi dalam satu kelompok. Kemudian untuk produknya nanti juga ada penilaian produk apa yang akan dihasilkan oleh kelompok kalian. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama melalui observasi, kalian nanti dapat mengidentifikasi bahan organik yang ada di sekitar lingkungan sekolah kita yang berpotensi menjadi polutan yang dapat didaur ulang. Jadi nanti kita akan mendaur ulang polutan.
Kemudian yang kedua, melalui kegiatan literasi, kalian dapat menemukan solusi terbaik terkait permasalahan sampah daun kering di lingkungan sekitar sekolah kita. Kemudian yang ketiga, melalui kertas plano, kalian nanti akan mengemas hasil ide atau solusi dalam bentuk poster atau sebuah produk lainnya selain poster. Kemudian yang keempat, melalui kegiatan presentasi, kalian nanti akan menyajikan hasil ide tersebut di depan kelompok lain. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, kemudian anak-anak, coba kalian amati lingkungan sekolah kita yang luas, banyak ditumbuhi oleh tumbuhan-tumbuhan yang tinggi dan rimbun. Bahkan sekolah kita dikelilingi oleh kebun sawit dan kebun karet. Tiap pagi di halaman sekolah kita banyak terdapat sampah. Sampah apa? Sampah daun kering. Biasanya sampah daun kering ini diapakan? Dibiarkan saja, dibakar. Selain itu ditimbun. Pembakaran sampah itu sudah benar belum? Apa belum? Iya, karena menyebabkan polusi. Bukannya menyelesaikan masalah, tapi malah menambah masalah. Nah, dari uraian tadi, masalah apa yang bisa kita angkat? Angkat tangan. Jika iya, bagaimana solusi mengatasi permasalahan sampah daun kering yang begitu banyak di lingkungan sekolah kita. Kemudian untuk memudahkan pembelajaran kita hari ini, Bapak akan membagi kelas menjadi 6 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 sampai 6. Seperti yang ada di papan tulis ini. Kelompok 1, mana kelompok 1? Angkat tangan. Nah, silakan semuanya berkumpul ke kelompoknya masing-masing. Berkumpul di kelompoknya masing-masing. Bapak akan membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Kelompok 1, 2. Silakan yang sudah dapat LKPD-nya diisi dulu identitasnya, nama kelompok, kelas, terus anggota. Oke, semuanya sudah dapat ya. Selanjutnya, untuk lebih mendalami permasalahan kita hari ini, Bapak akan mengajak kalian untuk melakukan observasi di lingkungan sekolah kita. Silakan setelah ini kalian keluar ke lingkungan sekolah kita, observasi, cari bahan organik apa saja yang ada di lingkungan sekolah kita. Kemudian biasanya bahan organik itu diapakan? Terus dampaknya apa jika jumlahnya banyak? Oke, silakan dimulai dari sekarang. Pak beri waktu selama 10 menit. Masing-masing kelompok pasti sudah mendapatkan
bahan organik apa saja yang ada di lingkungan sekolah kita ya. Kemudian kalian tentukan penanganannya selama ini untuk diapakan. Dampak masalah yang ditimbulkan itu apa. Kemudian Bapak akan membimbing kalian untuk merencanakan kegiatan penyelidikan selanjutnya. Di sini Bapak tawarkan ada 2 bentuk penyelidikan. Yang pertama dengan menggunakan literatur, bisa melalui sumber online di internet. Yang kedua bisa melalui wawancara. Silakan kalian tentukan kelompok kalian mau pakai yang mana, literatur atau wawancara atau kedua-duanya. Kelompok Newton mau menggunakan literatur, kelompok Einstein literatur, kelompok Edison wawancara, kelompok Tesla literatur, kelompok Archimedes wawancara, kelompok apa yang terakhir tadi, Galileo literatur. Jadi ada yang 2 kelompok menggunakan wawancara, 2 kelompok menggunakan literatur. Pak, yang literatur bagaimana? Yang literatur nanti kalian cari bagaimana solusi menyelesaikan permasalahan sampah daun kering. Itu kalian cari di sumber internet menggunakan ponsel kalian masing-masing ya. Itu cari secara individu bisa atau secara berkelompok bisa. Kalau secara individu masing-masing anak nyari sendiri-sendiri, kemudian dicatat di bukunya masing-masing. Kalau sudah dapat semua, cari sebanyak-banyaknya ya. Kalau sudah dapat semua, baru dikumpulkan, dihimpun dalam satu kelompok, kemudian tuangkan ke dalam LKPD. Itu yang literatur. Yang wawancara ada 2 kelompok, silakan nanti keluar kelas untuk mencari narasumber warga sekolah kita atau di lingkungan sekolah kita. Kalian wawancarai terkait dengan bahan organik apa yang ada di sekolah kita, terus bagaimana solusi mengatasi sampah daun kering dan apa alasannya. Untuk pertanyaannya silakan kalian buat sendiri. Yang penting pertanyaannya tidak melenceng dari topik kita hari ini dan tidak keluar dari LKPD yang sudah Pak bagikan tadi. Yang wawancara sih boleh keluar kelas untuk mencari narasumber untuk diwawancarai ya. Terus itu yang terulang jauh itu gua jauh apa boleh tangan masuk lubang
selesai semua. Yang melakukan wawancara juga sudah kembali ke kelas. Bagaimana kelompok siapa tadi? Kelompok Archimedes sudah dapat berapa narasumber? Dapat 3. Itu nanti jawabannya kalian tuangkan di LKPD ya. Kelompok siapa lagi yang wawancara tadi? Kelompok Edison sudah dapat berapa narasumber? Bagus sekali, sudah dapat 4. Semakin banyak narasumber, artinya semakin banyak informasi yang kita dapatkan, maka semakin bagus. Oke, silakan ditulis di LKPD apa pendapat dari narasumber tersebut, ya. Baik anak-anak, masing-masing kelompok sekarang sudah mendapatkan bermacam-macam alternatif solusi, baik dari literatur maupun dari wawancara. Nah, dari solusi-solusi itu kalian kembangkan, kemudian kalian analisis, cari satu solusi terbaik yang kira-kira bisa menyelesaikan masalah sampah daun kering. Ingat, solusi tersebut harus memberikan manfaat kepada masyarakat yang ada di lingkungan, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sekitar sekolah. Oke, silakan temukan satu solusi yang terbaik. Sudah selesai? Kelompok Newton, solusi terbaiknya daun kering itu dibuat jadi apa? Pupuk kompos. Kelompok Einstein, solusi terbaiknya pupuk kompos. Kelompok Edison, pupuk kompos juga. Kelompok Tesla, pupuk kompos. Kelompok Archimedes, daur ulang menjadi pupuk kompos. Kelompok Galileo, pupuk kompos juga. Jadi sekarang ide solusi terbaik tersebut silakan kalian kemas. Pak, beri 2 opsi. Boleh dalam bentuk poster. Yang kedua, boleh dalam bentuk produk, yaitu pupuk kompos. Kelompok Newton dalam bentuk apa? Menyajikan dalam poster. Kelompok 2, poster juga. Kelompok Edison membuat pupuk. Kelompok Tesla poster. Kelompok Archimedes membuat pupuk. Kelompok Galileo poster. Jadi ada 2 kelompok yang akan menyajikan dalam bentuk produk berupa pupuk dan yang lainnya dalam bentuk poster. Sekarang masing-masing kelompok buat produknya, baik yang poster maupun yang pupuk. Silakan kalian buat desainnya. Untuk yang poster, yang pupuk kompos silakan dibuat pupuk komposnya. Posternya silakan digambar, diwarnai semenarik mungkin sesuai kreativitas kalian masing-masing. Kesulitan dalam membuat poster atau membuat kompos, silakan konsultasikan dengan Bapak. Bapak akan membantu kalian selama proses pembuatan poster maupun pembuatan pupuk kompos. Baik, Pak, lihat kayaknya sudah selesai semua. Selanjutnya masing-masing kelompok perwakilan ya. Yang poster nanti silakan maju untuk presentasi. Terus yang pupuk silakan ditampilkan mana pupuknya dan dijelaskan secara singkat bagaimana cara pembuatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok hasil kelompok kami yaitu membuat pupuk kompos dari daun kering. Tanda kerja.
Itu tadi presentasi dari kelompok Archimedes. Mungkin dari kawan-kawan kelompok lain ada yang mau menanggapi atau memberikan masukan kepada kelompok Archimedes. Dari perwakilan poster, siapa yang akan presentasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami melakukan observasi, yaitu mencari bahan-bahan organik seperti daun kering. Selanjutnya, menentukan masalah, bagaimana cara memanfaatkan daun kering. Selanjutnya, kami melakukan penyelidikan literatur. Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa daun kering bisa dimanfaatkan sebagai pupuk kompos. Demikian dari kami, ada masukan. Oke, silakan dari kelompok lain yang memberikan masukan atau pertanyaan kepada kelompok Tesla, boleh. Mungkin terkait dengan posternya, mungkin isinya, mungkin ada dari kelompok lain. Bagus sekali, kasih tepuk tangan untuk kelompok Tesla. Nah, berikutnya kita buat kesimpulan. Siapa yang mau menyimpulkan kegiatan penyelidikan kita hari ini? Oke, Vika, silakan berdiri. Berdasarkan hasil literatur, maka solusi terbaik untuk mengatasi sampah daun kering di lingkungan sekolah adalah dengan membuat menjadi pupuk. Sudah bagus ya. Mungkin perlu Pak tambahkan lagi, kenapa kok dibuat pupuk? Seperti yang kita tahu, daerah kita kan dikenal dengan daerah pertanian. Ada kebun sawit, ada kebun apa lagi? Kebun karet. Dan banyak masyarakat yang menjual bibit-bibit sawit dan bibit karet. Adakah di sini yang orang tuanya jual bibit sawit atau karet? Ada? Oh, ada. Nah, itu kan biasanya menggunakan pupuk ya, bibitnya ya. Biasanya pupuknya itu beli. Nah, daripada beli, alangkah baiknya jika kita memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Nah, untuk merefleksi kegiatan penyelidikan kalian, silakan di LKPD kalian isi refleksi penyelidikannya. Yang pertama, solusi terbaik apa yang sudah kalian berikan dalam memecahkan masalah sampah daun kering yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, hal baru apa yang kalian temui pada pembelajaran ini. Yang ketiga, kesulitan apa yang kalian temui selama melaksanakan kegiatan penyelidikan ini. Itu silahkan kalian tuangkan di dalam LKPD. Anak-anak, berikutnya sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, Bapak akan mengadakan kuis. Silakan nanti link kuisnya Pak share ke grup kelas. Silakan kalian kerjakan ya. Oke, sudah selesai semua. Nampaknya Pak Cek sudah mengisi semua. Nanti akan Bapak koreksi. Untuk selanjutnya, Bapak akan menyampaikan pelajaran kita pada pertemuan selanjutnya. Kita akan belajar tentang jenis-jenis pencemaran dan bagaimana cara penanggulangannya. Nah, sebelum menutup pembelajaran pagi hari ini, silakan rapikan tempat duduknya, pastikan kelas dalam keadaan bersih. Bekas-bekas kalian membuat poster tadi diambil, kertas-kertas yang ada di bawah silakan diambil, nanti ketika keluar kelas dibuang di kotak sampah. Oke, nampaknya sudah rapi. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.